saya Kalila Rida dengan NIM 2501789. Dan saya Gita Rafifa dengan NIM 2506692. Halo, saya Chelsea Karisa dengan NIM 2501519. Saya Nadia Korala dengan NIM 2506573. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia dengan NIM 2500248. Saya Faraskia dengan NIM 2510956. Perkenalkan nama saya Sri Natara dengan NIM 250. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Sodik dengan NIM 2500943. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilmu Mujaki dengan NIM 2508398. Selamat siang Ibu. Siang. Sebelumnya kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, tentunya di kampus Sumedang ya Bu. Kami di sini mendapatkan tugas literasi kebudayaan mengenai tugas untuk mewawancari Ibu mengenai hajat lembur. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Insya Allah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Astuti, ya sebagai guru di SMA 3. Kalau di lingkungan ya kebetulan sebagai RW-nya. Silakan, apa yang mau ditanyakan oleh adik-adik? Mohon izin ya Bu, pertanyaannya penjelasan hajat lembur dari Ibu itu tuh bagaimana menurut Ibu sendiri terhadap hajat lembur? Sebetulnya itu sebuah tradisi gitu ya, di lingkungan kami, khususnya di Babakan Hurip, yang awalnya hajat lembur itu diadakan di Babakan Hurip itu kan ada satu lingkungan gitu, tapi sekarang mah dikembangkan menjadi ada 2 RW, jadi RW 8 dan RW 13. Sebetulnya hajat lembur itu untuk untuk kita supaya dijauhkan dari bencana, dari mara bahaya gitu, dan itu tepatnya suka dilaksanakannya di bulan Mulud ya, di bulan Mulud Maulid Nabi gitu ya, pas Maulid Nabi itu suka dilaksanakannya di bulan Mulud secara rutin gitu. Mungkin itu mah udah kebiasaan disebut, tapi kalaupun tidak nggak apa-apa, cuma itu mah kalau kita misalkan tidak memperingatinya di bulan Mulud ya serasa gimana ya, ada yang hilang gitu kan. Tapi Bu, mohon izin ya Bu sebelumnya, apa sih Bu hajat lembur itu hanya sekedar untuk mengapresiasikan rasa syukur kita tentunya ya Bu. Apakah itu ada makna terdalam yang mengaitkan dengan alam, lingkungan maupun leluhur? Ya sebetulnya dengan leluhur-leluhur yang ada di kampung itu gitu ya. Cuma ya kebetulan kami tidak begitu, tapi disebut tidak percaya ya. Dan kami selalu melakukannya. Disebut percaya, tapi kami juga tidak sebegitu yakin gitu untuk kepastian itu. Cuma kami mau melanjutkan tradisi sebelumnya gitu aja gitu. Cuma sekarang mah ya tidak seperti dulu, kalau di rumah sampai 2 atau 3 malam. Sekarang mah cukup 1 hari aja gitu. Kadang dan tidak di kami tidak harus selalu malam aja kan, dulu mah pokoknya sebelum malam Jumat gitu. Nah, puncaknya di malam Jumat. Kalau sekarang mah enggak gitu. Yang penting kita memperingatinya itu aja. Baik Ibu, izin bertanya, apa masih banyak yang antusias dalam kegiatan tradisi hajat lembur ini? Alhamdulillah kalau di warga
masih sangat antusias dan kerjasamanya juga baik gitu. Baik dalam segi materi maupun moral gitu, alhamdulillah masih terjaga gitu. Cuma sekarang mah terpecahnya teh ada 2 RW itu, jadi di RW 8 juga di RW 13 gitu. Tidak menyatu gitu. Peran anak muda kayak kita seperti ini itu di tradisi hajat lembur bagaimana menurut Ibu peran kita sebagai generasi muda? Kalau di lingkungan ibu dari anak mudanya memang pemudanya sedikit, terus memang kurang aktif juga. Jadi justru yang muncul dan yang antusias itu dari para orang tua gitu. Dari anak mudanya mah jarang ada yang terlibat, paling cuma 1-2 orang kalau di lingkungan ibu mah gitu. Masih kurang ya Bu? Ya, masih kurang. Ada makna tersendiri nggak sih bagi warga Sumedang terkait hajat lembur? Ya kalau warga Sumedang mah terlalu luas ya ayah. Ya tapi kalau bagi lingkungan ibu mah memang itu sangat sangat berarti gitulah gitu kan. Ada istilah kalau di bulan Mulud itu emang bulan yang baik ya gitu, tapi tidak sedikit juga bencana atau yang tolak bala lah, sebagai tolak bala gitu. Kalau di lingkungan ibu mah mengadakan hajat lembur itu sebagai tolak bala biar selamat gitu kan dari mara bahaya gitu. Apakah ada pantangan atau aturan khusus yang harus dipatuhi selama kegiatan hajat lembur itu terlaksana? Nggak ada ya. Cuma ciri khasnya itu di hajat lembur itu di lingkungan rumah yang pertama udah jelas ada tablik akbar gitu ya, terus ada hadoroh istighosah seperti itu, dan di lapangan juga suka banyak hasil tani gitulah. Iya, hasil panen. Jadi semua warga itu yang bertani kan di ibu mah dominan petani ya, di ibu mah dominan petani. Jadi mulai dari yang punya kelapa, yang punya padi, yang punya waluh, cau, sampe apa itu teh, semuanya teh dikumpulkan gitu. Terus digantungkan gitu kerupuk-kerupuk. Jadi penuh gitu lapang teh penuh dengan makanan bebetian gitu. Bahkan sekarang mah bertambah semakin sini teh bukan hanya makanan dari hasil kebun aja, tapi sampai ke perabotan itu ikut digantungkan gitu. Nah itu jadi ciri khasnya mau mengadakan hajat lembur teh di lingkungan ibu, di lingkungan RW 8 ya seperti itu gitu. Jadi dari mulai pintu masuk sampai panggung teh penuh sama makanan, sama perabotan, gantungan-gantungan seperti itu, juga saweran gitu. Seperti pesta lah gitu, tapi pesta rakyat gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa pesan Ibu untuk anak muda seperti kita tentang pentingnya menjaga budaya daerah? Ya pesan dari kami mah sebagai orang tua, semoga anak-anak muda ini bisa melanjutkan dan bisa mempertahankanlah apa yang telah berjalan. Kalau dalam segi positif ya, itu bisa menjaganya, bisa lebih mempertahankan, dan utamanya bisa berbaur, bisa ikut serta gitu, biar tahu ke depannya bagaimana nih hajat lembur teh gitu kan. Kami kalau orang tua mah makin tua mungkin ya tenaganya juga, pikiran dan segala macamnya terbatas gitu. Cuma ya sayangnya kalau di lingkungan ibu kurang perhatian dari anak muda. Jadi meningkatkan antusias anak muda aja. Oke, Ibu, mungkin cuma sekian dari kami. Terima kasih banyak atas jawabannya, sangat menginspirasi dan tentunya bermanfaat untuk kami. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktunya. Maaf kami mengganggu waktu Ibu. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang tidak berkenan. Ya, Ibu juga mohon maaf kalau misalkan apa yang ditanyakan ini kurang
kurang memuaskan gitu ya. Cukup Ibu, cukup sekali. Terima kasih ya Bu. Iya, Terima sama-sama. kasih. Sama-sama.